Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibu Dr. Katarina Mulyana, SHSEMH. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Lukman STM Hum. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Anda Paija Johan Alamsyah MSI, Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Bapak Masrul Latif SIP MSI, yang kami hormati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edu Oktan Panjaitan SEMMAK, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSI, yang kami hormati perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan, Staf Ahli Pandang 1 Bukit Barisan Bidang Sosial Budaya, Bapak Kolonel Infanteri Tanjung, Wakil Ketua Organisasi Hubungan Internasional dan Luar Negeri APTISI Sumatera Utara, Ibu Dr. Wardayani STMSI, yang kami hormati Ketua Satuan Pengawas Internal SPI Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Ruswan Nurmadi SEMSI beserta anggota, Bapak Ibu Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara luring dan daring. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan pencanangan dan deklarasi bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Selasa 24 Mei 2022. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 atau LLDikti Wilayah 1 hadir sebagai lembaga satuan kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bertugas membantu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab di wilayah Sumatera Utara yang melayani 213 perguruan tinggi swasta. Reformasi birokrasi di LLDikti Wilayah 1 dilaksanakan pada 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan, kedua, penataan tata laksana, ketiga, penataan manajemen SDM, keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, kelima, penguatan pengawasan, dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menunjukkan komitmen serta menandai berbagai proses penguatan institusi guna meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka hari ini LLDikti Wilayah 1 mengundang Bapak dan Ibu semua dalam acara pencanangan dan deklarasi bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Tambunan SHMH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa laka syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa azimi sultanik. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti pencanangan dan deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Untuk itu ya Allah, berkati dan redoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pencanangan dan deklarasi JIWBK WBBM ini sebagai momentum muhasabah diri, introspeksi diri untuk memperbaiki hati, melatih, mensucikan, dan membersihkan hati kami, ASN LLDT Wilayah 1. Ya Allah ya Rob, jadikanlah kami pegawai ASN LLDT Wilayah 1, orang-orang yang pandai bersyukur, bekerja keras, kreatif dan dinamis, serta siap untuk bekerja dan membangun bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan karunia kepada para pemimpin bangsa kami yang hadir pada hari ini. Anugerahkanlah kekuatan, kesabaran, ketawakalan dalam menghadapi ujian yang datang kepada mereka. Serta jadikanlah mereka orang-orang yang mampu membawa amanah. Tunjukkanlah kepada mereka jalan yang terang, agar mereka dapat menempuh jalan yang terbaik bagi kelangsungan dan kejayaan negara kami. Ya Allah, kami semua berkumpul semata mengharapkan keridhaan-Mu. Maka anugerahkanlah kepada kami busana kesederhanaan, kerendahan hati, kejujuran dan kesolehan. Ya Allah, ya mujibah da'wat, dari ketulusan dan kebeningan jiwa kami, dari relung-relung hati kami yang paling dalam, kami memohon, tunjukkanlah jalan yang lurus dan terang kepada kami. Untuk itu hanya kepadamu lah kami semua berserah diri. Ya Allah yang Maha Pengampun, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Aziz Tabudan SHMH. Kepada Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita simak kata sambutan dan ucapan selamat datang serta laporan yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang. Walaupun tidak tertulis di sini, tapi harus saya sebut karena itu hak asasi beliau. Dan kebetulan uaknya sama-sama Simalungun. Jadi harus saya sebut, terima kasih Ibu sudah datang tadi malam, bermalam-malam nyampainya pukul 12. Luar biasa, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu. Kemudian yang kita hormati bersama Pak Direktur Kelembagaan, Pak Dr. Lukman, yang juga pagi-pagi Jakarta, kalau Ibu kita malam, kalau Bapak Ibu hadir bersama kita, Pak sahib saya ini Inspektur 4 bersama dengan Pak maaf bersama dengan Ibu Inspektur tadi malam hadir Pak Latif, Pak Masur Latif. Kemudian yang mewakili dari Pangdam 1, kita lihat tandanya warnanya hijau bajunya, tapi bukan sekedar hijau, yang penting pangkatnya sudah kolonel. Nah itu Pak Kolonel Tanjung, terima kasih Pak sudah datang. Kemudian perwakilan dari BPK Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Pak Pangaribuan, terima kasih Pak sudah datang. Kemudian sahabat-sahabat kami dari Satuan Pengawas Internal dan juga dari APTISI Sumatera Utara yang berhadir pada kesempatan ini, Ibu Kabak Umum yang juga bersama kita, dan tentu seluruh Bapak Ibu pegawai LDIK Wilayah 1 Sumatera Utara dan hadirin yang saya muliakan. Yang pertama, tentu kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, sore ini hari yang istimewa karena mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Kita berharap, bahkan berharap-harap cemas. Bisa enggak Ibu Irjen datang? Bisa enggak Pak Direktur datang? Ternyata kalau semua berdoa, dijawab sama Yang Maha Kuasa. Hadir kedua-duanya. Tepuk tangan untuk dua-duanya. Kemudian yang lebih istimewa lagi karena keberanian kita, komitmen kita, kemauan kita untuk berubah. Saya pikir ini yang sangat mahal dari acara ini, sebagaimana tadi lantunan doa-doa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz yang sarjana hukum itu, Ibu Irjen. Ya, jadi itu multi capacity dia. Jadi kalau di persidangan dia gagah itu, tapi kalau dibawakan doa dia ngalah-ngalahi Zainuddin MZ dulu. Bapak Ibu, Ibu Irjen, Pak Direktur, saya kira ini sudah menjadi isu nasional, kebijakan pemerintah, apa yang disebut dengan ZIWBK. Kalau dirunut ke atas, ketentuannya sudah jelas, ada permennya, ada aturan-aturan yang memayungi, sehingga hari ini wujud dari komitmen kita, kami, kalau saya mengatakan kami karena ada spirit di dalam ini, LDIKTI, untuk membangun apa yang disebut dengan service excellence. Pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik itu harus ada parameternya. Saya kira di antara parameter itu pastilah pertama jujur. Tidak ada yang paling tinggi di antara prinsip-prinsip pelayanan atau aktivitas hidup itu, jujur. Kalau sudah jujur maka dia akan turun banyak hal. Dia akan bersih,
dia akan bisa accountable, dia bisa menunjukkan performa kinerja yang tinggi, pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Tidak ada yang berharga dari usaha kita melakukan kegiatan ini selain dari mewujudkan hal itu. Nah, oleh karenanya kita di LEDK wilayah 1 dengan ke Semarang, tempat Pak Direktur terakhir bertugas. Ada banyak contoh, ada banyak pelajaran yang bisa kami ambil, yang bisa dipelajari, yang bisa bahkan kita pakai. Nah, hari ini kita akan implementasikan di wilayah kita. Kehadiran Ibu Inspektur dan Pak Direktur tentu menambah semangat kita semua, spirit kita semua untuk bersatu padu mewujudkan wilayah atau daerah kita, institusi kita, kantor kita ini menjadi salah satu yang terbaik nanti di Indonesia. Saya kira ini mimpi mesti menjadi sesuatu yang kita wujudkan bersama. Hadirin yang berbahagia, saya tentu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Irjen dan berharap nanti petunjuk-petunjuk beliau, nasihat-nasihat beliau bagi kita, bagaimana menjalankan fungsi kita sebagai ASN sehubungan dengan tuntutan kebijakan ZI WBK ini. Begitu juga mungkin walau terkait nanti bidang akademik dan kelembagaan, Pak Direktur bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran, arahan, karena beliau punya pengalaman langsung dalam mendandani LLDikti Semarang untuk bisa mendapatkan predikat ZIWBK di sana. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak kita, banyak masyarakat, dan untuk kita tentu semuanya. Saya kira ini saja sambutan dari kami. Ucapan selamat datang dan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran kita dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI selaku Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kepada Ibu hadirin selanjutnya kita akan simak bersama kata sambutan dari Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Bapak Dr. Lukman STM Hum. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Irjen, Bu Katarina. Kemudian yang kami hormati Pak Kepala LLDK, Prof. Ibnu. Kemudian sahabat saya Pak Masrul, Inspektur 4 Pendidikan Tinggi. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kabak TU, kemudian seluruh sivitas LLDK yang hadir di ruangan ini, dan seluruh peserta terutama dari perguruan tinggi yang hadir secara Zoom. Izinkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan dulu selamat kepada seluruh tim di LLDK wilayah 1 yang tadi sudah disampaikan Pak Ibnu, berani untuk mencanangkan zona integritas. Saya nanti sedikit cerita pengalaman saya tahun yang lalu, memang itu berat Bapak Ibu untuk merubah. Yang paling sulit itu adalah merubah budaya kita. Nah ini yang apalagi kalau budaya Sumatera mungkin nggak begitu sulit. Budaya di Jawa itu kan paling nggak enak Bapak Ibu. Paling nggak enak itulah yang justru akan menjadi bahaya buat kita. Nah ini yang saya ingin sampaikan nanti beberapa hal dari pengalaman waktu saya meraih kebetulan saya LLDK 6 pertama kali mengajukan ZIWBK dan alhamdulillah lolos di ZIWBK-nya. Nah ini tentunya bukan keberhasilan saya sebagai pimpinan, tapi keberhasilan tim semuanya menyukseskan menyukseskan ZIWBK. Nah ini pun juga kita berharap
bukan keberhasilan dari Pak Ibnu, tapi berhasil semuanya. Ini unsur dari mulai kepala LLDK sampai cleaning service itu punya kontribusi di keberhasilannya kita meraih JITWBK. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, itu terutama tim di LLDK, bahwa kita namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kita untuk meraih JITWBK harus memahami dulu yang namanya stakeholder kita. Saya mengingatkan Bapak Ibu, ada 4 yang kita harus layani. Pertama jelas kelembagaan perguruan tinggi. Yang kedua adalah program studi, itu pasti ada permintaan-permintaan. Yang ketiga adalah dosen, pasti akan ada yang kenaikan jenjang jabatan dan yang dari mulai asisten ahli sampai ke guru besar tentunya harus melewati di LLDK ini. Yang keempat adalah mahasiswa. 4 inilah yang menjadi raja, yang menjadi yang harus kita layani. Tanpa mereka tentunya tidak ada lembaga layanan pendidikan tinggi. Jadi jadikanlah objek ini 4 tadi itu sebagai raja buat kita semua di lembaga layanan pendidikan tinggi. Kemudian Bapak Ibu pun juga harus memahami sasaran strategis yang ingin dibangun teman-teman di LLDK itu sama Bapak Ibu dari LLDK 1 sampai 16. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas layanan. Kalau 4 hal tadi baik itu perguruan tinggi, prodi, dosen dan mahasiswa puas, berarti Bapak Ibu adalah berhasil. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan dikti. Bapak Ibu itu adalah lembaga layanan pendidikan tinggi. Berdasarkan Permendikbudristek 35, itu jelas adalah kepanjangan kami dari pusat terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi semua rel itu tidak boleh keluar dari kebijakan yang disusun oleh pusat. Jadi sehingga Bapak Ibu harus taat asas atau mengikuti apapun regulasi yang ada di pusat. Itu yang saya ingin tingkatkan. Kemudian untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Bapak Ibu mohon bisa meningkatkan inovasi-inovasi dalam layanan. Nah, ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu tahu siapa customernya, bagaimana cara melayani layanan prima, dan memberikan inovasi dalam beberapa layanan. Nanti saya sedikit cerita terkait dengan inovasi layanan. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu mohon meningkatkan tata kelola layanan di LLDK 1 ini. Ini juga yang menjadi penting untuk di JITWBK. Nanti saya akan ceritakan mudah-mudahan success story di JITWBK yang sudah raih di LLDK 6 bisa segera raih di LLDK 1. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dari semua aspek saya kebetulan dengan teman-teman di LLDK 6 itu 3 hal, dan termasuk juga saya baru di kelembagaan baru 6 bulan, itu 3 hal di layanan ini yang memang harus dicermati. Keluhan-keluhannya apa saja? Yang pertama adalah ketidakpastian prosedur dan waktu layanan. Bapak Ibu harus punya SOP, kalau sebulan. Nanti kalau lebih dari sebulan, Bapak Ibu harusnya nanti Pak Ibnu memberikan punishment. Adalah apa? Berarti ada sesuatu yang memang dilanggar dari SOP ini. Jadi kalau bisa lebih cepat, itu kita berikan reward. Nah, ini yang harus berikan kepastian kepada customer kita tadi. Kedua adalah transparansi layanan. Kalau ada salah di mana? Kalau ada yang memang harus diperbaiki, diperbaikilah di mana? Jadi kan tadi 4 hal itu adalah raja Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sistem layanan. Nah, inilah yang penting 3 hal ini Bapak Ibu, kita harus memberikan kepastian kepada customer kita tadi, perguruan tinggi, program studi, mahasiswa dan dosen. Waktunya berapa lama sih untuk ajuan AA ke lektor? Waktunya berapa lama sih untuk ajuan pendirian prodi ini? Waktunya berapa lama sih untuk proses ini? Bapak Ibu harus memberikan kepastian. Saya ingat ketika pertama kali masuk itu asisten ahli lektor bisa sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Lektor kepala guru besar apalagi. Nah, saya coba mempersimpel. Apa sih masalahnya? Yang dulunya berbulan-bulan itu hanya maksimal kita tetapkan SOP-nya 1 bulan. Ternyata dalam perjalanannya tidak nyampe 1 bulan, 2 minggu sudah selesai. Lebih lanjut lagi adalah apa Bapak Ibu? Dulu orang mengusulkan layanan untuk dosen, itu dia harus datang atau bahkan online dan yang lain. Ini kita balik. LLDK yang datangi ke masing-masing dosen, ayo yang memiliki kesusahan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional, kami bantu dampingi, yuk kami bawa tabnya, masalahnya di mana. Kami datangi perguruan tinggi di 35 kabupaten kota. Sehingga adalah apa? Sehingga ajuan itu langsung meningkat drastis. Dan kami coba masalah ini, ternyata masalah-masalah sepele itu bisa berbulan-bulan kalau didiamkan Bapak Ibu semua. Sehingga tadi kita datangi, oh masalahnya cuma di sini, klik selesai ya. Sehingga apa? Proses yang ditunda-tunda itu bisa jadi lebih cepat. Jadi kita datangi customer kita lakukan pendekatan dengan berbagai sistem yang memang sudah kita siapkan. Nah, tentunya kami membangun sistem ini tidak
tidak asal-asalan. Nah, benchmarknya adalah apa Bapak Ibu? Nah, benchmarknya kita mau mengurai benang kusut. Saya memberikan contoh di slide ini adalah kita ada dua kalau kita ingin cukur Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di manajemen tukang cukur atau manajemen barbershop. Jadi kalau Bapak Ibu tukang cukur dari mulai buka lapak, mulai nyukur, bayar semua dilakukan sendiri. Tapi kalau manajemen barbershop itu ada yang datang melayani, kemudian cukur juga lain, kasirnya pun juga lain. Sama-sama mencukur, tapi biayanya jadi mahal. Saya kalau ke tukang cukur, mohon maaf, yang di pinggir jalan, cuman bayar 10.000. Kalau ke barbershop minimal bayar 50.000. Padahal hasilnya sama, tapi bisa berbeda. Ini karena tadi ada pembagian peran, pembagian tugas, dan ada kepuasan, dan orang tidak akan kecewa ketika dia membayar mahal, tapi ada proses yang memang harus dilalui. Kemudian Bapak Ibu sebagai benchmark, Bapak Ibu bisa bandingkan di sini ada bengkel tradisional dan bengkel modern Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kalau bengkel tradisional kadang-kadang antrian juga nggak jelas. Bisa-bisa kalian duluan Pak, ini saya duluan. Kemudian di benerin mana juga nggak jelas. Coba Bapak Ibu datang ke bengkel modern. Kita datang ada nomor antrian, nomor urut. Kemudian prosesnya seperti apa? Diberitahukan kerusakannya di mana. Kemudian kapan selesainya. Meskipun terlihat mahal ke bengkel modern, tapi ada suatu kepastian. Orang akan membayar saja. Nah, tapi ketika yang kiri tidak ada, kadang-kadang tidak kepastian, kadang-kadang juga masih purnanya bagaimana, ayo Bapak bayar lagi dan yang lainnya. Nah, ini adalah benchmark kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini juga benchmark di pemerintahan. Saya harus jujur bahwa di pemerintahan ini semangatnya adalah menghabiskan uang Bapak Ibu. Pokoknya ada anggaran berapapun adalah habis. Nah, kemudian ada juga yang memang menyimpan uang juga. Tapi akhirnya adalah apa? Ketika nanti sisa uang itu besar, bukan berarti kita efisien. Kita berarti menghalangi kementerian lain yang memang harusnya dapat alokasi besar, gara-gara kita besar tapi tidak memberikan dampak. Nah, inilah yang harus kita rubah di manajemen pemerintahan Bapak Ibu. Kemudian benchmark yang berikutnya, kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di layanan kelurahan, di layanan ini sekarang ada mall pelayanan publik. Di situ juga harus ada kepastian. Jadi tidak ada lagi istilahnya, wah kalau kelurahan itu harus ada amplop di bawah laptop dan yang lainnya. Saya sudah merasakan Bapak Ibu, ada dulu amplop di bawah laptop, sekarang amplop itu di bawah rendang. Jadi kalau suap itu saya sudah merasakan dari yang 5 juta, 400 juta sampai 2 miliar Bapak Ibu. Terakhir 2 bulan yang lalu saya sampaikan saja ke Bapak Ibu. Kalau kurang-kurang kita godaan Bapak Ibu, ya sudah ya lumayan, saya sebulan 2 bulan dapat sekian mobil. Tapi saya akan malu, saya masih muda, anak-anak saya masih kecil. Bapaknya pindah dari sini jadi jabatan, pindah ke KPK. Kemudian nama saya ada di tempatnya Bu Irjen. Wah, ini nama saya kena blacklist dan yang lain. Saya paling takut Bapak Ibu itu seperti itu. Sehingga saya hanya memposisikan anak saya masih kecil. Kalau lihat bapaknya berpindah ruangan, gimana ya anak saya malunya minta ampun. Nah, itu yang selalu dijaga. Sehingga saya jujur saja Bapak Ibu, istri saya itu paling takut kalau saya mengajak kemana pakai mobil dinas. Jadi lebih baik ya udah pakai mobil pribadi, naik Grab. Itu yang juga saya pokoknya kalau sudah ke rumah ya urusan pribadi pakailah mobil pribadi. Itu saya untuk diri saya. Kebetulan istri saya pun juga penyuluh korupsi. Dia kalau tanya bawa apa? Ini dari siapa? Dari mana? Ya sudah, kadang-kadang daripada saya diinterogasi sama istri saya jujur saya Bapak Ibu, ketika di LT6 pertama kali, setiap pulang itu mobil saya penuh. Bayang kita 250 perguruan tinggi Bapak Ibu. Saya harus katakan ketika hari raya, no untuk yang namanya parcel. Benar Pak, itu kan pemberian sukarela Pak. Ya sudah, kita komitmen bersama. Nah, ini yang memang mungkin agak berat. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, karena kebetulan saya sudah pengalaman 1,5 tahun meskipun saya tidak lama di LT6, tapi setidaknya ada 4 aspek yang karena kemarin saya sudah success story di JTWBK yang harus dibenahi. Pertama adalah SDM-nya. Bapak Ibu, mau SDM-nya banyak, mau SDM-nya sedikit, itu kembali lagi kepada kita yang namanya teamwork. Mohon dibangun kerjasama, kekompakan tim. Jangan sampai ini bukan urusan saya kelembagaan, urusannya ini, urusan ini. Tapi kita semua harus tahu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu kenaikan jenjang jabatan fungsional itu nanya ke kepala, nanya ke sekretaris. Nah ini nanti itu cukup nanya ke satpam saja, dia harusnya tahu prosesnya sudah di mana, karena bisa dicek lewat handphone Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke LT6, contohnya tanya ke satpam atau ini, bisa tahu prosesnya ada di mana. Coba Bapak Ibu datang ke bank, Bapak mau tanya apa, buka rekening atau apa, saya diantar oleh bank ke ATM cuma gara-gara saya kekunci, selesai masalah cuma 5 menit. Kan itu adalah membantu Bapak Ibu. Yang kedua adalah sarana prasarana Bapak Ibu. Saya lihat begitu masuk itu sumpak dan yang lainnya tidak perlu mahal ternyata Bapak Ibu. Hanya perlu gotong royong bagaimana menata ruangan supaya bisa menjadi nyaman. Rumah itu dijadikan LDK ini adalah rumah kedua.
sistem yang dikembangkan dijadikan istri yang kedua. Jadi saya lihat waktu di LDK itu punya namanya si cantik, itu adalah istri kedua saya. Saya bisa ngecek transparansi keuangan, pengelolaan keuangan. Saya ingat Bapak Ibu, saya di demo oleh teman-teman LDK ketika saya membuat si cantik, sistem perencanaan keuangan elektronik. Karena dulu istilahnya ada uang laki, uang bini. Jadi uang laki itu gaji masuk ke istri. Nah, uang bini itu masuk ke istri, uang laki itu uang tambahan. Nah, ketika dimasukkan jadi satu dan yang lainnya, waduh, luar biasa. Padahal kita ingin adalah cashless. Saya mewajibkan setiap PIC menggunakan kartu kredit pemerintah supaya terkontrol semuanya. Administrasi supaya terkontrol. Namanya SPJ tidak boleh lebih dari 3 hari Bapak Ibu. Begitu kegiatan 1 hari selesai. Kuncinya cuma 1, disiplin Bapak Ibu. Nah, ini pun juga supaya apa? Jangan sampai ada yang berbulan-bulan honor ditunda-tunda. Apa sih yang ditunda-tunda gitu loh. Nah, ini yang gara-gara kita tidak tertib administrasi. Kemudian Bapak Ibu, mulailah dari hal terkecil. Hal yang terkecil yang saya alami adalah apa? Contohnya adalah SINDE. SINDE ini bisa terukur Bapak Ibu. Saya sehebat apapun setiap hari saya kerja keras mengerjakan SINDE. Kalau ketika disposisi saya contohnya ke koordinator tidak dikerjakan. Koordinator kerjakan, kalau di bawahnya tidak mengerjakan, SINDE saya pasti buruk di bawah 30-40. Tapi ketika saya komit mengerjakan SINDE 90%, semua kerjakan nilai direktorat kelembagaan naik, nilai ini juga naik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ambil contoh terkecilnya adalah SINDE. Distribusi ini tidak ada lagi yang tertunda-tunda. Nah ini yang perlu ditingkatkan. Nah terakhir adalah Bapak Ibu, ini contohnya SINDE ya, mulai dari hal yang terkecil. Kemudian ini berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ini saya di LADK punya di depan punya 2 lemari gratifikasi. Nah kemarin di kelembagaan saya siapkan 4 lemari gratifikasi Bapak Ibu. Saya mencontoh kalau saya pergi kemana-mana, kemudian ataupun juga ada yang datang, kemudian kita tidak kuasa menolak, padahal udah ada tulisan tolak gratifikasi. Tapi Pak ini nggak enak Pak dari daerah dan yang sudah nggak apa-apa, kita hormati. Tapi apa? Kita simpan di dalam lemari, ini lemari gratifikasi, kita declare Pak mohon maaf karena kami sudah JT WBK atau mencanangkan kalau Bapak memaksa mau membeli, kami simpan di sini ya, dan saya laporkan ke KPK setiap pemberian. Bahwa dari KPK ini, boleh Pak silakan cuma busuk mau dimakan atau mau di mana, yang penting adalah apa yang saya terima, saya laporkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Direktorat Kelembagaan di ruangan saya, itu lemari-lemarinya bukan milik pribadi. Akhirnya saya tulisin lemari gratifikasi. Saya tidak pernah membawa barang apapun dari rumah datang ke kantor. Udah yang haknya kantor saja, sehingga tulisan itu lemari gratifikasi. Jadi yang ada di ruangan itu bukan barang pribadi, hasil dari tadi gratifikasi atau pemberian, ada yang datang dan yang lainnya, tapi semua dicatatkan. Dulu dicatatkan di sekretaris saya, sekarang saya dicatatkan di KPK. Pakai mobile kok, pakai handphone Bapak Ibu, gampang kok melaporkan gratifikasi. Jadi kita juga tenang. Jadi Bapak dapat pemberiannya, dapat dari mana? Berapa nilainya? Sudah, kan ada batasannya. Boleh atau tidak dan yang lainnya, silakan Bapak Ibu baca aturannya. Nah terakhir Bapak Ibu, ini juga aturan dari Bu Sekjen. Saya ingin semuanya itu di LLDT 1 menerapkan SPBE. Jadi sistem pelayanan berbasis elektronik. Di LLDT 6 itu semua 100% layanan. Kita punya 40 layanan Bapak Ibu sudah berbasis elektronik. Saya bisa mengontrol setiap pelayanan sebagai pimpinan layanan ini kenapa lambat, si X yang lambatnya. Kenapa saya panggil? Kalau dia lambat saya berikan punishment. Kalau dia cepat saya berikan reward. Ada reward employee of the month. Ada punishmentnya, saya panggil Anda kenapa lambat, Anda kenapa ini. Sampai rotasi Bapak Ibu itu saya berlakukan bagi yang tadi mengerjakan ini. Karena apa? Semua dari mulai perencanaan keuangan, 40 layanan kenaikan jabatan fungsional dan yang lainnya itu kita gunakan by system, termasuk mengecek penyaluran bantuan dari pusat, BPK. Jadi ketika ada inspektor datang, ada BPK datang, semuanya itu sudah bisa dilihat secara real time Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu takut ada irjen datang nih, pasti ketakutan. Kalau kita masalah ya pasti takut, kalau nggak ada masalah ya sudah. BPK datang ya santai saja. Nah ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Sekaligus saya bukan dalam rangka sombong atau apapun, ya mulainya dari mana Bapak Ibu? Mulainya dari hal terkecil. Kalau kata Agim, mulainya dari siapa? Mulai dari saya sendiri. Mulainya kapan? Mulai saat ini juga Bapak Ibu. Itulah yang bisa mengubah diri kita. Saya tidak mau masuk menjabat baik-baik, keluar tadi kurang baik. Sehingga doa saya kemanapun adalah Robi adhilni munhalatifin wa akhrini muhrajikin wa ali miladunka sultanan nasiro. Mudah-mudahan saya terus dilindungi yang maha kuasa di atas. Karena ya di perjalanan ini kita nggak tahu ya Bapak Ibu, saya ketika dapat suap 2 miliar, gemeteran takutnya ada OTT. Kan
Kan saya nggak pernah minta ya. Tahu-tahu di depan, Pak ini mohon bantuan ini. Waduh, kaget saya Bapak Ibu, kebayang 2 miliar. Gitu. Kemudian izin prodi Bapak Ibu kalau lewat calo-calo itu 500 juta Bapak Ibu yang sudah dilaporkan ke Bu Irjen, ada yang sudah ditangkap ke polisi dan yang lain-lain. Ya, sudah termasuk juga penyimpangan KIPK. Kebayang Bapak Ibu satu KIPK itu living cost-nya 700.000, diambil perguruan tinggi 300 orang, 2 tahun berapa miliar? 20 perguruan tinggi berapa? Itu uang rakyat yang harusnya itu diamankan malah masuk kantong perguruan tinggi. Nah, itu dimulai dari mana ya? Kita mulai dari kita sendiri Bapak Ibu. Ya mulailah tadi kalau biasa kita mungkin ada amplop di bawah laptop lah dan yang lainnya, sudah kita lebih baik bebaskan sajalah. Kita memang insya Allah kalau memang sedikit tapi berkah ya lebih baik daripada banyak jadi musibah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat buat LLDT wilayah 1 yang hari ini mencanangkan zona integritas. Mudah-mudahan hari ini bukanlah akhir, tapi hari ini adalah awal perjuangan Bapak Ibu. Yang paling sulit adalah mengendalikan diri sendiri. Termasuk saya sendiri juga lagi belajar Bapak Ibu. Dulu di LLDT 6 masalahnya cuma segini, sekarang di kelembagaan masalahnya begini, termasuk juga mungkin godaan-godaannya juga lebih besar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Lukman STM Hum. Kepada Ibu hadirin, berikutnya kami mohon kesediaan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pencanangan dan deklarasi pembangunan zona integritas oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Ibu Dr. Katarina Mulyana SH.SEMH. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati Profesor Ibnu Hajar selaku Kepala LLDT 1 wilayah Sumatera Utara beserta seluruh jajaran, kepada para undangan dari BPKP wilayah Sumatera Utara dan dari Kodam Sumatera Utara, serta Pak Lukman selaku Direktur Kelembagaan, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia, tim dari LLDT wilayah 1 yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kepala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya kita membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi JTWBK. Jadi memang LLDT ini tadi saya sudah menyampaikan di USU Pak Kepala ya, poin yang sama karena Fakultas Keperawatan untuk yang ketiga kalinya, jadi lolos tim penilaian Itjen 2 kali, dan ini mencoba lagi untuk ketiga kalinya karena 2 kali tidak lolos di tim penilaian eksternal ya di Kemenpan dan KL terkait. Jadi kalau di LLDT ini belum lolos ya Pak ya, jadi ini saya lebih berat lagi beban moralnya nih ya, lebih berat lagi beban moralnya karena ini tidak lolos di kami. Gitu ya. Kalau di sana tidak lolos karena semuanya surveinya tidak valid ya, hasil surveinya tidak valid, lalu belum terasa perubahannya karena hanya berdasarkan output bukan outcome. Gitu. Jadi memang zona integritas ini kan merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang saat ini sebenarnya sudah masuk kepada tahap ketiga. Namun sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan dulu mengapa penting kita melakukan reformasi birokrasi sebagai bagian dari program pemerintah. Karena memang seluruh KL kita itu masih dirasakan ya, belum melakukan layanan publik sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ya. Ini salah satu indikatornya indeks persepsi korupsi kita yang jalan di tempat 3 tahun terakhir ya, Bapak Ibu ya, dari 40 2019 lalu turun ya, anjlok di 2020 ya. Nah, bahkan menteri aktif saja 2 orang ya KPK gitu ya, di saat kita sedang mengalami COVID ya, di saat kematian itu di depan mata ketika COVID itu terjadi, tapi masih saja orang yang berani gitu ya melakukan hal-hal seperti ini yang tentu saja melukai hati kita semua. Di 2001 hanya naik 1 skor 38. Jadi 2020 kita sejajar dengan negara Gambia
Di 2001 kita sejajar dengan negara Lesotho, gitu ya. Negara-negara kecil gitu ya, dibandingkan dengan Indonesia yang kaya raya ini jauh. Bapak Ibu. Tapi indeks persepsi korupsi kita ya, layanan publik kita sama dengan di sana. Nah ini ya refleksi kita, Bapak Ibu, sehingga Permenpan terakhir juga akhirnya menaikkan bobot persentase kriteria penilaian untuk masalah indeks yang terkait dengan indeks persepsi korupsi. Dan sektor pendidikan lanjut ya masih rawan akan korupsi ya karena memang anggarannya terbesar dari fungsi APBN minimal 20%, walaupun yang kita kelola hanya sekitar 14% dari 20%. Tapi itu masih menjadi proses yang sangat-sangat koruptif ya karena kita masih 5 besar ya. 5 besar ranking 5 besar pendidikan masuk sektor berdasarkan sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektornya Bapak Ibu ya. Jadi di mana ada gula di situ ada semut ya. Nah, jadi ini bersamaan dengan sektor anggaran desa yang 1M 1 desa seperti itu tiba-tiba semua hampir ya pelaku-pelaku oknum kepala desa menjadi pelaku korupsi. Transportasi dan perbankan. Ini data ICW Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kerugian negara kita besar 1,6 T ya. Tersangka yang ditindak juga besar tapi tersangka ASN memang cukup besar karena ada delik jabatan. Namun saya ingin menjelaskan begini, bahwa ini yang dilaporkan ya, yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak karena korupsi adalah fenomena gunung es ya, membongkarnya sulit. Nah, oleh karena itu kita harus ngawal nih anggaran pendidikan kita ya di 2022 ini ya, dan ke depan apapun yang kita kelola dari fungsi anggaran pendidikan yang 20% ya. Jadi Kemendikbud itu hanya mendapatkan 14%. Namun 14% ini anggaran terbesarnya ada di untuk perguruan tinggi, di dikti dan diksi. Diksi itu untuk yang PTN politeknik ya, perguruan tinggi vokasi. Ya. Jadi anggaran di atas 50% anggaran itu ada di diksi dan dikti, Bapak Ibu. Dibandingkan 11 unit eselon 1 lainnya, PAUD Dasmen, GTK, Badan Bahasa, apalagi Irjen lah, Irjen agak hujan gerimis lah ya. Tapi saya senang gitu Bapak Ibu karena tanggung jawabnya besar. Semakin besar yang saya menjadi dasar anggaran pelaksanaan tusi saya, makin besar tanggung jawab saya. Jadi saya lebih senang anggaran saya nggak besar-besar, 3 tahun saya nggak minta naik ya karena selain kita lagi masa COVID juga ya dan mempertanggungjawabkannya tidak mudah. Nah oleh karena itu ini menjadi aware kita bersama Bapak Ibu ya, jangan sampai anggaran yang besar yang kita kerjakan ini dalam program-program kita itu bisnis as usual. Tadi yang sampaikan bahwa perubahan itu hanya output, yang penting anggaran terserap. Masalah apakah bermanfaat, layanan saya nggak penting. Yang penting program saya jalan. Apakah program saya terdeliver atau benar-benar bermanfaat bagi orang yang kita layani itu tidak penting. Nah ini yang harus kita ubah mindset tersebut. Oleh karena itu penting sekali dalam reformasi birokrasi kita melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dalam melakukan menggunakan anggaran tersebut ya, telah di launching 19 episode program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai program prioritas pemerintah. Itu dalam hal ini Kemendikbudristek sebagai bagian transformasi pendidikan kita nih, bagian reformasi birokrasi Kemendikbud. Dan dari 19 episode tersebut 12 program untuk perguruan tinggi. Jadi memang yang terbanyak perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, ini untuk siapa? Ya untuk semua generasi penerus kita, mahasiswa lulusan kampus-kampus yang kita kawal. Yang akan menggantikan kita kelak. Gitu. Yang harus lebih baik dari kita yang hadir di sini. Itu tanggung jawab kita. Karena generasi emas di 2045, pintu terakhirnya itu ada di perguruan tinggi. Ya kan? Nggak lama lagi 2045 sekarang 2020. 2022 ya. Jadi 23 tahun lagi mereka yang saat ini sedang kuliah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan kita. Nah, oleh karena itu penting sekali pengawalan LL Dikti sebagai bagian dalam rangka menjamin mutu, ya, menjamin akses layanan perguruan tinggi. Jadi akses itu akses untuk mendapatkan dan akses mutunya, Bapak Ibu.
Nah, jangan sampai kita merasa ya di LL Dikti kita nggak punya peran yang strategis. Kita punya peran yang sangat strategis. Bapak Ibu lah di sini yang menjadi perpanjangan tangan mengawal semua program ini berjalan dengan baik. Ya, dengan anggaran yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu penting sekali jangan sampai di LL Dikti nggak tahu nih kita lagi sudah launching berapa program untuk kampus-kampus kita. Karena penjaminan mutu itu tidak hanya memastikan sesuai dengan sesuai dengan aturannya gitu ya, tetapi bagaimana memastikan kampus-kampus juga menyambut baik semua program-program yang di-launching dari pusat. Oleh karena itu penting nanti LL Dikti mengambil perubahan yang turun dari program pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Apa yang kira-kira bisa dibantu oleh LL Dikti dalam melayanannya, memastikan program ini bisa dikawal. Karena sekali lagi yang kita lakukan dalam proses ZIUBK ini bukanlah hal yang bersifat formil. Ya, bukan hal yang bersifat formil. Kalau kita bersifat formil percuma tadi doanya Pak Ustadz. Ya kan? Doa yang sangat indah ya, bukan sekedar diucapkan. Tetapi maknanya sangat indah untuk kita laksanakan Bapak Ibu. Berat, karena yang indah itu, yang mulia itu pasti berat. Ya, nggak mungkin masuk surga gampang kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kan pada akhirnya nanti semua kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan waktu hidup sampai hari ini, besok, lusa, lakukanlah yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, lakukanlah yang lebih baik karena kita belum tahu kapan kita dipanggil dengan tiba-tiba. Kemarin Pak Dekan Bisip Usul lagi olahraga, blek jatuh. Lagi olahraga. Ya. Semua kita nggak pernah siap kapan kita dipanggil. Oleh karena itu, maka kita harus bersyukur. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Bagi saya, ZIUBK ini adalah hutang yang harus kita bayar. Agama apapun melarang hutang dibawa sampai mati. Diselesaikan ketika hidup gitu ya, karena nanti akan ditanya Tuhan. Ya, oleh karena itu, mengapa disebut hutang? Karena seharusnya ya, menjadi pelayan publik yang berintegritas ya sejak kita CPNS, sejak kita PNS harus berintegritas. Jangan kita menggunakan jabatan kita, memanfaatkan jabatan kita untuk mencari keuntungan. Mumpung saya jadi pejabat, kapan lagi saya kaya kalau bukan jadi pejabat? Boleh kaya tetapi dari rezeki yang halal yang sudah Tuhan berikan melalui negara, melalui kantor kita. Bukan dari orang yang kita layani. Seperti tadi Pak Lukman sampaikan, itu unlimited Bapak Ibu bisa minta. Ya, saya beberapa kali nangani prodi-prodi palsu PTS karena saya sudah lihat indikasinya. Uang PTN ada jalur mandiri. Dulu PTS yang bagus zaman saya pasti turun kan karena orang yang mampu dengan kemampuan, karena kita kuota untuk masuk PTN kan sangat kecil. Maka orang yang mampu ya, jadi tetapi punya uang dia masuk ke PTS yang bagus kan. Nah saat ini dengan ada program mandiri, orang yang mampu tersebut pindahlah ke PTN dengan jalur mandiri gitu. Lalu kenapa muncul PTS-PTS kecil gitu kan? Pertanyaan kita semua. Saya yang baru bergabung dengan Dikbud, ya, saya 7 tahun ya bergabung dengan Dikbud. Baru gabung dengan Dikti kan baru 2 tahun. Saya sudah berpikir kenapa banyak PTS-PTS kecil. Dulu PTS-PTS zaman saya itu yang dianggap bagus itu aja sudah tidak terdengar namanya. Di Jakarta berapa sih PTS yang terdengar namanya? Cuma 2. UPH sama satu lagi yang di bukan Trisakti turun. BINUS. Ya, BINUS. Gunadarma turun. Ya. Jadi 2 itu yang besar Bapak Ibu ya. Tapi yang lainnya udah mulai turun Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya bertanya kenapa banyak PTS rupanya banyak yang palsu SK-nya. Lalu di mana Koperti selama ini? Di mana LL Dikti selama ini? Rupanya ada yang lompat-lompat juga ternyata Pak Lukman ke pusat gitu ya. Ya. Kenapa tidak merasa bersalah gitu ya? Ya, melakukan pembodohan kepada masyarakat berdiri dengan izin palsu. Dan harganya MM-an. Nah kalau Pak Lukman saja dapat segitu ya apalagi di sana. Ya, membeli kampus yang ternyata kampusnya sudah tutup sejak 2006.
Jadi menggunakan data yang tidak terupdate. Jadi banyak kesempatan Bapak Ibu. Kalau kita mau korupsi banyak kesempatan. Masalahnya apa? Iya, kita masih berani, masih mau. Ya. Karena pada akhirnya nanti, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita akan bertanggungjawabkan semua pada Tuhan. Nah, oleh karena itu saya bilang ini hutang yang harus kita bayar, melakukan inovasi perubahan. Bagaimana layanan kita benar-benar dapat dirasakan itu harusnya sejak dulu kita diangkat sebagai CPNS dan PNS. Oleh karena itu Pak Jokowi kan bilang ketika beliau berapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan karena saya sangat terkesan dengan beliau yang sampaikan. Terkesannya itu sangat menyentuh. Bahwa sebagai pelayan publik sama seperti kita ngirim SMS. Jangan tersend tetapi terdeliver katanya. Tersend itu terkirim centang 2 gitu ya kalau WA. Tapi nggak dibaca. Tapi kalau terdeliver itu ada reply-nya. Apakah pesan yang kita sampaikan dipahami, dimengerti, ya salah atau tidak, memuaskan atau tidak, sehingga ada jawaban, ada komunikasi antara yang memberi pesan dan menerima pesan sama dengan pekerjaan kita. Ya, sama. Jadi artinya ada outcome-nya, bukan hanya asal selesai, mau bermanfaat nggak bermanfaat terserah. Yang penting saya sudah selesai tugas saya. Bukan seperti itu. Oleh karena itu tadi benar Pak Lukman, SOP kita harus tahu apa prosesnya, berapa lama, SLA-nya ada, ya, supaya tahu nanti servis untuk menjamin bahwa berapa jangka waktu untuk penyelesaian setiap masing-masing dari proses itu, berapa lama yang bisa kita selesaikan. Ya, jangan sampai nanti mau ditanya saja di service level agreement-nya berapa lama Pak? Wani Piro. Gak sengaja ditutup nih. Ya, mau cepat Wani Piro. Berani berapa? Kalau Wani Piro sama dengan sumut. Semua urusan mesti uang tunai gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya, karena itu memang yang harus kita lakukan sebagai pelayan publik. Semua harus transparan. Ya. Nah oleh karena itu saya penting sekali kita harus memahami reformasi birokrasi tidak seperti hanya definisi dalam Perpres tentang Grand Design 80 2011. Grand Design reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan yang terencana dalam proses panjang, dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi. Jadi ada 3 kata kunci. Perubahan yang terencana, nggak bisa tiba-tiba. Karena nanti akan ada monef untuk memastikan apa yang direncanakan tercapai, tidak tercapai karena apa, tercapai seperti apa. Proses yang didukung oleh pimpinan organisasi. Jadi pimpinan organisasi kunci. Sebagai top leader itu kunci, Bapak Ibu ya. Harus menjadi role model yang memang ya turun langsung. Tidak bisa hanya bertanya kepada bawahan bagaimana perkembangan. Turun langsung melihat laporan dari bawahannya. Benar tidak yang dirasakan. Tadi Pak Lukman sebagai mantan Kepala LL Dikti di Semarang sudah menyampaikan pengalaman beliau. Siapa stakeholder kita yang utama? Itulah yang kita layani. Ya. Di mana tadi apakah yang kita lakukan perubahan ini benar-benar mereka rasakan. Dan itu harus ditanya pemimpinnya, benar nggak seperti yang dilaporkan kepada pemimpin. Jadi itu untuk mengubah sistem birokrasi. Sistem birokrasi itu apa? Relasi antara manajemen, pihak birokrasi, dan antara birokrasi dengan masyarakat yang dilayani. Jadi jangan bikin perubahan yang bikin atasan senang, tidak. Tapi bikin yang dilayani senang, puas. Oh iya berubah nih LLDK. Bukan sekedar pencanangan Bapak Ibu. Ini yang penting, karena setelah ini kita harus terus melakukan itu sampai kapan? Sampai kita pensiun. Nggak berhenti. Nah, oleh karena itu banyak sekali ketika mengubah itu banyak penolakan. Ngapain capek-capek? Wong gajinya juga cuma segini sama-sama aja. Yang ada saya tambah capek deh gue. Banyak penolakan. Oleh karena itu penolakan itu harus benar-benar Bapak Ibu bisa manage. Ya. Sehingga penolakan itu menjadi komitmen. Penolakan itu tidak bisa kita harus pokoknya, tetapi bagaimana membangun kesadaran dari mindset kita tadi. Bahwa ini hutang yang harus kita bayar, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa.
sebelum yang saya tanya apa yang sudah kita lakukan selama bekerja di LLD. Ya, kita ini kerja kan digaji dulu baru melaksanakan tugas. Kurang enak apa? Kalau di swasta kerja dulu baru digaji. Kita digaji setiap tanggal 1. Ya kan Bapak Ibu, maka kita pensiun tanggal 1 bulan berikutnya per 60 atau per usia pensiun kita. Karena kita digaji dulu baru kerja. Ya. Oleh karena itu penting sekali ketika kita kerja tidak sekedar absen, datang setengah 8, datang jam 8, pulang jam 4, setengah 5 selesai, mau di dalam baca koran. Gak penting. Kita harus punya rasa bersalah karena kita digaji dulu baru bekerja. Punya rasa bersalah ketika jam kerja kita hanya ada di mall belanja. Ya, tidak menggunakan waktu kerja kita untuk bekerja. Nah ini harus muncul dalam diri kita. Kalau kita nggak merasa bersalah, nggak punya tanggung jawab, nggak punya loyalitas atas pekerjaan kita sebagai pelayan publik, ya lebih baik kita keluar, Bapak Ibu. Nah kalau kesadaran itu ada, insya Allah ya, tidak ada penolakan. Karena kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Nah oleh karena itu, perencanaan itu bagaimana fungsi dalam perencanaan, apa yang mau apa sih yang perubahan yang sangat mendasar yang benar-benar akan dari sisi stakeholder mengatakan ih keren banget sekarang di LLD 1 apa? Maka Bapak Ibu dari sisi tusi dalam penjaminan mutu kira-kira apa yang benar-benar dirasakan menjadi masalah kita bagi stakeholder kita, bagi kampus PTS yang kita layani, bagi dosen yang ingin naik pangkat. Apa masalahnya? Bagi mahasiswanya, apa Bapak Ibu? Itu yang harus kita pastikan dulu. Sehingga nanti ketika mereka disurvei, maka jawabannya tidak seperti yang ada di Fakultas Keperawatan. Oh, validitasnya diragukan. Mungkin jawabannya keren-keren gitu ya, tapi itu dijawab sendiri mungkin oleh timnya. Gitu. Kelihatan Bapak Ibu, kelihatan. Karena apa? Karena setiap 6 area perubahan ini tuh saling terkait. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bikin bagus di sini kalau di sininya nggak bagus. Di area pertama nggak bagus, nggak mungkin di area keempat bagus. Nah ini penting sekali lagi dan itu kalau tidak lolos di TPI maka Bapak Ibu benar-benar harus aware nih, harus pastikan gitu ya. Karena biasanya di kami malah nilainya bagus-bagus Pak Kepala, 9 gitu. Nah, saking bagusnya malah dicurigai sama Kemenpan. Ini kok ngasihnya murah banget gitu. Malah akhirnya jadi atensi yang bersangkutan untuk benar-benar menguliti setiap penilaian kami. Jadi kami juga serba salah gitu ya. Memberi nilai baik salah, memberi nilai yang jelek apalagi gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab moral ketika memberikan nilai itu. Nah, jadi Perpres 81/2010 sebagai payung hukum kita melakukan Grand Design RB itu sudah sampai pada periode ketiga 2020 sampai dengan 2024. Jadi kita nggak lama lagi 2 tahun. Tapi kalau lulus tahun ini, insya Allah LLDK tahun depan bisa WBBM ya. Karena cuma 1 tahun ya Pak Masrul ya. Nah inilah sasaran kita, pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, yang efektif, efisien, yang baik dan berkualitas. Sebenarnya kan ketika kita jadi masyarakat dulu gitu ya. Ketika kita jadi kita mengharapkan pelayanan publik begini ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ketika kita jadi mahasiswa di PTS kan mengharapkan kooperatif begini gitu loh. Sekarang kita sudah jadi pejabatnya di sini, kok nggak memberikan itu yang dulu kita harapkan. Ini kan nilai yang universal, tahun kapanpun nilai ini yang kita harapkan. Bikin KTP dulu kan nggak ada korupsi, nggak bayar. Alhamdulillah KTP sudah seumur hidup. Ya kan, kalau dulu kan enggak ya. Orang kita nggak ganti kelamin, nggak ganti agama, nggak ganti alamat, kenapa harus ganti-ganti KTP kan gitu. Kan ini Bapak Ibu. Jadi ini nilai, makasih Bang, ini hutang yang harus kita bayar karena memang harus sejak dulu sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi karena indeks persepsi korupsi kita jalan di tempat walaupun KPK sudah berdiri 15 tahun lebih. Ya. Belum, karena apa? Yang bukan makin banyak ditangkap KPK indeks persepsi korupsi baik, tidak. Kita di situ pelayan publik, Bapak Ibu ya, pelayan publik. Dan pendidikan adalah pelayan publik yang paling dasar setelah kesehatan. Ya kan? Pendidikan yang paling dasar. Jadi kita harus berbangga. Kita dapat tugas yang mulia, gimana kurang mulianya lagi Bapak Ibu. Kita bagian yang mencetak generasi-generasi hebat. Kan?
bagaimana negaranya berdiri, bagaimana pembangunan pendidikannya itu dilakukan. Jadi jangan heran kalau negara kita menjadi nanti negara yang 100 tahun belum muncul generasi-generasi emas 20% dari SDM yang ada. Ya karena kita bagian dari situ yang belum melakukan ini sejak dulu. Sejak kita jadi CPNS dan PNS. Bapak Ibu ya, karena ini penting sekali. Jadi generasi nanti di generasi emas 2045, ya, mereka yang saat ini kuliah itu menggantikan kita semua. Nah oleh karena itu penting, zona integrasi ini miniaturnya reformasi birokrasi. Mengapa? Karena tanpa integritas ya, itu kita nggak mungkin membangun suatu teamwork yang baik. Reformasi birokrasi itu kan melahirkan inovasi, perubahan, inovasi-inovasi yang dapat menjawab tantangan zaman saat ini. Ya. Bayangkan nanti misalkan ternyata beberapa pekerjaan dengan majunya teknologi akan hilang. Kan sudah ada tuh pemberitaan. Lalu kita diem-diem aja, nggak peduli gitu ya, nggak menginisiasi ya. Lulusan-lulusan itu akan menjadi pengangguran pasti. Terbang katanya. Karena itu ada banyak pekerjaan yang akan hilang dibantu oleh robot atau teknologi. Kita melakukan inovasi kan nggak mungkin sendiri. LL itu melaksanakan tugas apa bisa sendiri, nggak mungkin. Di Jendikti sendiri nggak mungkin dibantu LLDT sendiri nggak mungkin dibantu oleh PTS. Jadi kita nggak mungkin kerja tidak gotong royong. Itu nilai filosofi dalam ideologi berbangsa kita dalam Pancasila. Jadi kita bergotong royong. Kalau kita bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi, kan harus dengan orang-orang yang kita percaya. Kalau nggak bagaimana kita membangun komitmen. Makanya zona integritas ini miniatur, itu hal mutlak yang harus ada. Kita tidak mungkin berkomitmen sama orang yang tidak kita percaya. Tidak mungkin kita berkolaborasi sama orang yang tidak kita percaya. Lalu bagaimana kita melakukan inovasi? Ya. Kalau ini adalah WBK dengan 6 nilai perubahan ditambah 2 nilai perubahan lagi ya untuk WBBM ya. Jadi ini adalah miniatur dari perubahan reformasi birokrasi. Sehingga kita menjadi ya kan pemerintahan kelas dunia, world class birokrasi. Ya. Tantangan kita gimana di LLT? Aduh, come on, kapan nih USU jadi world class university? Ya, kapan nih salah satu PTS yang ada di bawah bimbingan LLDikti menjadi world class university? Itu kan juga kita punya bagian Bapak Ibu. Jangan biarkan PTS-PTS itu makin tenggelam nih dengan adanya PTN-PTN dengan jalur-jalur yang ada. Ya. Lanjut. Nah ini yang diusulkan tadi. Jadi sekali lagi ya, unit kerja percontohan itu adalah mereka yang memiliki peran yang sentral dan LLDT sudah pasti memiliki peran yang sentral. Tadi kan saya bilang ini PTS-PTS ini banyak berdiri kenapa gitu ya? Ya ternyata mereka berdiri dengan iklan sekolah gratis, kuliah gratis kan gitu Bapak Ibu. Ngambil dari mana KIP kuliah? Ternyata KIP kuliahnya dikorupsi. Biaya hidupnya dinikmati oleh oknum PTS, tidak diberikan. Bahkan ada lagi Pak Lukman yang minta nambah lagi biaya kuliahnya. Sudah uang kuliah dari KIP diambil, biaya hidupnya diambil, mereka masih lagi dapat beban biaya oleh PTS-nya. Negara kan infak kepada masyarakat yang tidak mampu. Loh kok infaknya pindah kepada pemilik PTS? LLDikti di mana gitu? Kan bagian dari Bapak Ibu juga punya tugas di Persesjen tentang KIP kuliah. Ya kan? Tidak hanya menerima data itu. Benar nggak dia mahasiswa miskin? Sebagian kiranya ada juga orang mahasiswa mampu. Oh ini aspirasi Bu. Dia bilang aspirasi tidak apa-apa. Yang penting sampai kepada yang berhak. Bukan kepada oknum. Kalau kita membiarkan, berarti kita melakukan kesepakatan bersama pembiaran. Bapak Ibu. Perampasan hak-hak anak yang tidak mampu. Kita nggak bergerak, diem aja. Padahal kita tahu itu salah. Karena takut jabatan kita, nggak usah takut Bapak Ibu. Lebih takut kita kalau jabatan itu ditanya oleh Tuhan daripada ditanya oleh atasan kita. Karena nanti kita membiarkan orang-orang mengambil hak anak yang tidak mampu. Yang maksudnya dengan KIP, program pemerintah Bapak Presiden supaya memperluas akses karena lulusan anak SDM kita kan yang di bawah yang
perguruan tinggi kan S1 kan masih di bawah 10%. Bagaimana kita melahirkan Indonesia emas kalau lulusan yang sarjana saja cuma di bawah 10%, Bapak Ibu. Jangan kita biarkan, Bapak Ibu. Jabatan kita itu bukan apa-apa. Nggak perlu takut kehilangan jabatan. Lebih takut kita kalau kita dianggap ikut melakukan penzaliman. Sanksinya lebih berat dari Tuhan daripada dari instansi paling diberhentikan. Tapi belum tentu juga diberhentikan. Karena pimpinan sudah komit terhadap hal-hal ini. Ya. Komit untuk melakukan zero tolerance, ya. Hal-hal yang bersifat fraud. Ya, karena kita ingin dengan aspirasi memperluas akses, bukan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Bapak Ibu, dengan mengambil hak-hak anak yang tidak mampu. Ini masih persoalan PTS kita. Prodi, ya. Yang tadi, ya, prodi palsu. Itu sudah berapa yang saya laporkan? Banyak sekali, satu wilayah aja berapa PTS sampai lelah. Kasihan juga Bareskrimnya. Ya. Karena nggak ada biaya untuk melakukan penangkapan atau pemeriksaan. Yang kedua, tadi, ya, KIP kuliah. Mari Bapak Ibu, itu anggarannya besar. Kita kawal, kita pastikan bahwa mereka adalah yang berhak dan tidak diambil haknya. Nah, ini bagian-bagian yang saya harap Bapak Ibu benar-benar memperhatikan, memasukkan dalam program pengawalan dengan alasan apa? Anggarannya besar, jumlah PTS yang ada di Sumatera Utara besar, banyak. Nah, itu juga bagian-bagian menjadi kriteria kita ketika kita memanfaatkan program-program yang masuk program Kampus Merdeka, karena KIP kuliah masuk program Kampus Merdeka. Nah, ini tim penilai internal, Bapak Ibu, ya, melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi perbaikan, menyampaikan hasil evaluasi, melakukan pemantauan. Ini faktor pengungkit di manajemen perubahan di halaman 11, ya, di penata laksanaan. Jadi ada 6, ya, di mana kami berharap, ya, nanti detailnya akan dikawal tim Pak Masrul. Ya, ini manajemen perubahan, penata laksanaan, penataan sistem manajemen, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, 6 ini memang memiliki persentase nilai yang berbeda dari Kemenpan. Tetapi saya melihat bahwa 6 ini adalah satu hal yang tidak bisa putus. Manajemen perubahan merupakan faktor yang sangat penting, ya, karena tidak mungkin kita melakukan penguatan pengawasan kalau tidak ada manajemen perubahan di para pelakunya. Ya. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran itu akan dilihat bukan dari absennya pimpinan pada setiap rapat, monef, perencanaan sampai dengan pencapaian program-program ZUBK, tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Itu yang akan menjadi concern, ya. Kayak yang saya beberapa kali saya dengar, saya dampingi dari Kemenpan. Terjadi perubahan pola pikir budaya pada unit kerjanya. Seperti apa? Dan itu harus dirasakan oleh stakeholder yang kita. Ya. Bukan atas laporan kita, tetapi dirasakan perubahan pola pikir. Karena tidak mungkin kita melakukan suatu perubahan kalau pemikiran kita tidak berubah. Nonsens, ya, tidak akan mungkin. Jadi pola pikir itu terwujud dari perilaku kita dalam pelaksanaan tugas dan juga terwujud bagaimana itu dilakukan secara bersama-sama akhirnya menjadi budaya kerja, budaya organisasi. Nah, menurunnya resiko kegagalan. Jadi before afternya itu harus terlihat. Dulu begini, setelah ini kita melakukan perubahan, hasilnya begini. Nah, hasilnya ini akan dikonfirmasi oleh tim penilai kepada stakeholder. Kan Bapak Ibu laporan before after, gitu kan? Kita kan menyampaikan afternya begini, hasilnya begini. Nah, ini akan dikonfirmasi validitasnya, benar tidak nih? Ya. Nah, jadi efektif tidak efisien nggak yang kita ambil itu akan diukur. Jadi ini semua saling terkait, ya Bapak Ibu. Walaupun di penguatan pengawasan, akuntabilitas, ya, itu menjadi persentase yang besar bagi tim TPE. Ya. Nah, tapi begitulah Kemenpan menilainya, gitu ya. Jadi penting sekali kita 6 area ini nanti tim Pak Masrul akan mengawal lebih spesifik. Saya berharap LLDikti Sumatera Utara itu juga tidak kalah dengan USU-nya, Fakultas Keperawatan, yang tetap semangat untuk ketiga kalinya. Nah, jadi ini adalah bukti-buktinya, indikatornya, tim kerjanya seperti apa tadi, ya, yang budaya kerja, budaya pola pikirnya berubah, ya. Dokumen-dokumennya itu ada tidak, dokumen pendukung yang menunjukkan perubahan itu, ya, absen dengan fingerprint, lalu kami apel tiap Senin, itu memang itu harus Bapak Ibu, ya, itu bukan perubahan, memang sudah harus dilaksanakan.
perubahan itu di atas itu loh. Karena itu adalah kegiatan operasional kantor, tidak dirasakan loh. PTS mana peduli kita absen fingerprint, PTS yang kita layani. Kita apel mana peduli, yang peduli pimpinan kita. Yang dirasakan tentu bukan hanya oleh pimpinan, tetapi juga sekali lagi oleh stakeholder setiap perubahan itu. Pokoknya begitu stakeholder tahu, memang keren sekarang LLDT 1. Cepat layanannya, tepat ya, jelas, transparan misalkan itu seperti itu. Nah itu yang jadi bagian kita untuk merefleksi apa sih yang harus kita ubah dengan cepat, tepat ya, dengan waktu yang tidak perlu effort yang terlalu besar, tetapi manfaat daya tendangnya luar biasa bagi yang kita layani. Standar pelayanan tadi SLA ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita harus menulis, mengatur di dalam SOP kita berapa lama yang harus kita penuhi. Ini harus berani. Ini adalah kriteria, merupakan core layanan utama dari instansinya. Tentu saja LLDT adalah core layanan utama kami. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi. Nah ini dampak ini yang harus terasa sekali lagi. Jangan antara ketika proses penyusunan penetapan ZI dengan sebelum tidak ada bedanya. Presentasi penyelesaian tinjut ya, PK, APIP, BPK ya. Jadi minimal presentasi untuk mulai menyelesaikannya. Menyelesaikannya tidak harus final, tapi ya itu ada progresnya. Itu juga bagian dalam penilaian kami. Jangan temuan kami tidak ada pemenuhan rekomendasi. Itu akan dipantau oleh tim internal maupun eksternal. LHKSN, LHKPN 100% karena sekarang PP 94 sudah mengamanatkan kena sanksi sedang. Ya, bukan kami tapi PP 94 Bapak Ibu melaporkan harta kekayaan. Laporkan saja sesuai waktunya Bapak Ibu ya. Jadi tolong itu kadang-kadang kita hanya malas, bukannya tarso-tarso ya, karena nggak disiplin saja. Ya, jadi kalau WBK melakukan ZI menuju WBK minimal setahun, nanti sudah ada pencanangan, predikat sakitnya internal minimal B. Nah, pemenuhan syaratnya menuju WBK WBM untuk yang dengan Permenpan baru lanjut ya. Ini Permenpan lama, ini Permenpan baru ya. Perubah semua sama Bapak Ibu ya. Nah, ya nilai total sama, yang kuning saja berubah ya. Nilai komponen hasil turutnya pemerintah bersih dan bebas KKN untuk WBM yang berubah jadi 19. Untuk WBK sama. Ya, nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 naik 15,75 ya. Nah, jadi ini yang sama ya. Jadi artinya apa? Bahwa ini naik ya untuk BBM. Ini dinaikkan semua. Kenapa? Ya karena tadi indeks persepsi korupsi kita jalan di tempat. Akhirnya Permenpan menaikkan ini. Yang lainnya sama. Jadi penting sekali mereka tahu saat ini kita transparan. Penting sekali yang mereka tuduhkan pada waktu tidak benar. Bahwa di LLDT untuk ngurus prodi Wanipiro. Bahwa ada maklar-maklar yang ngurus prodi di Sumut. Saat ini sudah nggak zamannya lagi karena semua bisa lapor sampai presiden Bapak Ibu. Maka lakukanlah yang baik-baik sehingga kita dilaporkan yang baik-baik. Dengan kemajuan teknologi kita tidak bisa melarang orang melapor atas apa semua yang kita lakukan. Kita kerja baik aja bisa dilaporkan, ya enggak apalagi kita enggak kerja dengan baik. Ya. Jadi penting sekali lagi nanti tim akan detail menyampaikan bagaimana subkomponen persepsi anti korupsi. Ya. Jadi stakeholder harus terasa bahwa di sini semuanya layanannya satu pintu, tidak ketemu lagi. Ya. Nah survei-survei lakukan lewat medsos, ya, supaya nanti validitas survei itu akan dapat diukur oleh tim penilai, bukan dibikin-bikin. Nah inilah faktor keberhasilan pembangunan ZIUBK WBM, komitmen pimpinan, sekali lagi komitmen pimpinan, karena ikan busuk itu dari kepalanya. Bapak Ibu, jadi kita pimpinan harus menjadi role model. Siapa pimpinan terdekat kita? Diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak bisa memimpin diri kita, melakukan perubahan, jangan harap kita bisa mengajak tim kita, apalagi mengajak anak buah kita. Oleh karena itu perubahan itu harus dari kita, komitmen pimpinan. Pimpinannya berubah dulu, datang tepat waktu. Bekerja di jam, melakukan inovasi perubahan. Memantau semua progres dalam persiapan ZIUBK. Itu komitmen yang harus tergambar. Visi bersama, jangan sampai nggak ada yang tahu ini timnya LLDT
Bahkan stakeholder nggak tahu LLDT sedang melakukan eh, penerapan pembangunan ZIUBK. Pengembangan diri, makanya tadi before afternya itu harus kelihatan terukur Bapak Ibu. Pelibatan masyarakat yang dilayani tadi sudah ada, sasaran kita ada 4 kelompok disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Strategi komunikasi penting dengan media teknologi saat ini saya rasa itu bukan hal yang mahal. Ya, Bapak Ibu ya, sekarang bagaimana meyakinkan mereka tahu, mereka percaya kepada kita. Ini penting tadi strategi komunikasi melalui tadi pesan yang terdeliver, bukan tersend. Monitoring evaluasi perkembangan. Nah ini penting, monitoring itu dari setiap tahapnya, tahap-tahap perencanaan kita. Di Monef, jangan di ujung ada masalah baru kita lakukan Monef, akhirnya mudaratnya lebih besar memperbaikinya. Jadi memitigasi. Nah saat ini dengan satker yang sangat banyak, kita baru 93 yang diusulkan di 2021 dan sisa satker yang belum selesai ditetapkan ya di 2021 ya. Sampai dengan 2021 sejak 2017 ada 47 satker, 2 satkernya 47-nya WBK, 2 satkernya WBBM. Ini kemarin nggak ada yang lolos di WBBM kita 2021. Kampus universitas hanya 5 fakultas ya, bukan 5 universitas. Kalau politeknik memang keseluruhan ya, keseluruhannya. Jadi jangan kalah dengan politeknik Bapak Ibu ya, yang juga diawasi. Mereka seluruhannya bisa langsung, beda dengan universitas ya, hanya 1 fakultas saja yang diusulkan karena sangat berat kalau melakukan kepada keseluruhan fakultas. Ini catatan hasil evaluasi kenapa yang belum lolos. Sebagian unit kerja belum sepenuhnya membangun manajemen kinerja yang baik, indikasinya sasaran dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil dan dokumen perencanaannya belum selaras antara hasil dengan dokumen perencanaan. Jadi nggak nyambung menurut catatan dari tim penilai eksternal. Jadi belum unit kerja dipandang belum paham benar apa sih kinerja yang diperjanjikan dalam perubahan ini, gitu ya, sehingga tidak dapat menyusun strategi yang tepat mencapai kinerja itu. Komitmen yang baik dari pimpinan maupun anggota belum sepenuhnya didukung pemahaman yang memadai tentang bagaimana kita membangun birokrasi yang lebih baik dan belum mengoptimalkan peran agen perubahan secara signifikan. Belum mampu memahami karena tadi yang dikejar absen, yang dikejar fingerprint, upacara, seperti hal-hal yang bersifat formalitas yang memang harus sudah ada gitu Bapak Ibu, tapi itu bukan dianggap suatu perubahan yang diharapkan dalam oleh masyarakat penerima layanan kita. Itu adalah perubahan yang diharapkan oleh manajemen. Jadi perubahan diharapkan oleh manajemen plus yang diharapkan oleh masyarakat Bapak Ibu ya. Jadi yang manajemen otomatis harus ada. Tetapi yang kita mau adalah yang dirasakan oleh stakeholder penerima layanan kita. Sebagian unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnis dengan membangun berbagai inovasi, namun inovasi itu nggak relevan dan mampu mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, absen itu kan nggak mendorong peningkatan pencapaian kinerja, memang harus masuk jam 3:30 pulang jam 4 misalkan. Jadi yang lebih baik ya, pencapaian kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Jadi kita nggak bisa lepas dari mereka yang kita layani. Jadi kalau kita di rumah punya pelayan, bagaimana kita mengharapkan dia bekerja sebagai pelayan kita, begitulah kita bekerja sebagai pelayan publik. Rendah hati, rajin, tidak hitung-hitungan, punya semangat, ya, tidak hitung-hitungan kerja. Kan kalau kita punya pelayan di rumah nggak suka ya. Dapat tambahan dikit mijit, minta uang. Dapat tambahan dikit nyiram tanaman, minta uang. Misalkan selama ini kita lakukan tiba-tiba kita minta tolong dia gitu ya. Mengharapkan, itu kan kita nggak suka. Sama. Jangan sampai di setiap pekerjaan kita bagaimana nih setiap tugas kita ada uang set income di luar yang kita terima dari yang sah. Yang kita upayakan tadi, dapat informasi Wanipiro. Mau saya bantu ke mau saya bantu ke Pak Lukman, tanya Wanipiro. Jangan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus mampu mendorong layanan kita lebih cepat, lebih tepat. Ya. Jangan setiap yang kita lakukan kita minta ada harganya. Nanti pahalanya di surga Bapak Ibu. Itu saja yang kita harapkan. Ini daftar kerja di lingkungan perguruan tinggi yang mendapatkan tadi. Ya. Masih sedikit Bapak Ibu ya. Karena memang perguruan tinggi baru kita usulkan setelah bergabung dengan Dikbud. Jadi waktu masih Kemenristek belum ada satupun yang
lolos ya. Ini saya juga bingung kenapa belum lolos gitu ya. Tapi alhamdulillah bergabung bersama kami lolos. Jadi ini Bapak Ibu kesimpulannya, integritas adalah hal yang mutlak. Integritas dasar kita melakukan sebuah komitmen dalam melakukan kolaborasi sinergi karena tugas kita tidak bisa sendiri. Ya, sehingga kita bisa melakukan inovasi perubahan. Nah, dan perubahan itu bagian dari reformasi birokrasi yang harus terus kita lakukan selama kita masih menjadi ASN. Jadi sekali lagi integritas adalah hal yang mutlak sehingga zona integritas ya itu merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Baik kita telah ditetapkan maupun belum. Bapak Ibu ya, kami adalah salah satu unit yang tidak ditetapkan karena kita masuk tim penilai dan Ijen bukanlah core bisnis. Ya, dalam tusi Kemendikbudristek. Tetapi kami harus menunjukkan itu sudah ada di dalam budaya kerja Ijen. Ya, zona integritas itu sudah harus ada dalam pelaksanaan tugas. Sehingga saat ini kami sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan ISO 37001-2006. Ya, itu perjuangannya juga cukup panjang sebagai wujud komitmen kami ya dalam memberikan layanan, melakukan pengawasan yang bersifat early warning system dan melakukan tusi watchdog-nya represif Bapak Ibu. Jadi tolong nanti kalau ada tim saya yang aneh-aneh, Pak Kepala langsung lapor ya. Jangan digoda-goda dengan gratifikasi apalagi suap ya. Ya, saya mohon saya dikawal karena itu jadi komitmen kami bersama dari Mas Menteri ya. Jadi tolong sekali itu menjadi atensi kita semua. Ini nilai yang lanjut ini terakhir, ini data terakhir saja. Enggak ada ya. Jadi ada nilai yang belum lolos ya, komponen pengungkitnya. Nah, komponen pengungkitnya minimal 40, LL Dikti 1 masih 39,18. Kurang sedikit aja, tetap semangat ya Bapak Ibu ya tim RB-nya. Manajemen perubahan juga kurang sedikit 4,8 dapatnya 4,7 ya. Nah, terlaksanaan nih agak tinggi ya dibandingkan yang bawah. Nah, ya 3,7 dari 4,2. Nah, ini yang sudah bagus nih yang biru-biru ya. Ini pertahankan Bapak Ibu ya. Jangan turun ketika itu. Jadi kita dorong kan yang orange nih. Penguatan pengawasan ya. Nah, ini ya. Peningkatan kualitas layanan publik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang ini yang sudah ungu ini, ungu muda yang cantik ini, ungu cantik jangan diturunkan, dinaikkan. Nah, PR kita di sini nih. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi 3 sudah aman ya. Ini sebenarnya sudah aman tapi sangat minus ya. Jadi kalau ini naik dikit saja insya Allah lolos ya. Jadi tolong peningkatan kualitas layanan sekali lagi tadi sudah ada contoh. Sudah ada contohnya dari Pak Lukman, saya rasa Pak Lukman juga akan siap bantu ya. Bagaimana pengalaman LL Dikti, nanti timnya yang dulu mengawal LL Dikti Semarang juga bisa Pak Masrul untuk mengawal LL Dikti 1 ya. Sehingga itu bisa cepat nih akselerasinya ya. Itu Pak Kepala, jadi supaya nanti tidak belajar dari awal ya, karena contohnya LL Dikti. Jadi nanti saya minta tim yang mengawal timnya Pak Lukman bisa mengawal langsung, sehingga minimal lolos lah ya di tim penilai internal. Demikian Bapak Ibu bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat selalu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Katarina Mulyana SHSEMH selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, zona integritas di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 tentu akan diimplementasikan oleh seluruh staf di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Untuk itu nantinya kami akan mengundang pelaksana tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 dan juga Kabak Umum LLDT Wilayah 1 untuk dapat menandatangani piagam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang sudah tersedia di atas meja. Sebelum itu kami akan undang terlebih dahulu saksi untuk menyaksikan penandatanganan piagam. Saksi yang pertama kami mohonkan kesediaan Ibu Dr. Katarina Mulyana SHSEMH selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Saksi kedua kami mohonkan Bapak Dr. Lukman STM Hum selaku Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Saksi ketiga Bapak Eju Oktain Panjaitan SEMMAK selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Saksi keempat, perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan, staf ahli Pangdam 1 Bukit Barisan, bidang sosial budaya Bapak Kolonel Infantri Tanjung. Saksi kelima, perwakilan dari APTISI Sumatera Utara. Kepada Bapak dan Ibu, tamu kehormatan kami yang menjadi saksi, kami mohonkan kesediaannya untuk dapat berada di depan menyaksikan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Bapak dan Ibu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah atas telah ditandatanganinya piagam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani di lingkungan LD wilayah 1. Kami mohonkan kesediaan kepada tamu kehormatan untuk dapat melakukan sesi foto bersama dengan pelaksana tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 1. Dan kami mohon kepada Ibu tamu kehormatan untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan ikrar deklarasi bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani oleh pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 yang diikuti oleh seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah 1, dan kami mohonkan kesediaan para pegawai LLDIKTI Wilayah 1 untuk dapat berdiri di tempat. Baik, Bapak Ibu yang kita hormati, Ibu Inspektur Jenderal, Pak Direktur, perkenankan saya selaku
selaku Kepala Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 atas nama seluruh staf, karyawan, pegawai, dan kami bersama-sama untuk membacakan ikrar dan komitmen kami di hadapan Ibu Inspektur Jenderal dan Bapak Direktur Kelembagaan yang juga disaksikan oleh tamu-tamu kita yang tadi menyaksikan penandatanganan naskah yang sudah ditandatangani. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan dan saya minta untuk semua kita mengikutinya. Ikrar dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Mei 2022, kami berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa kami, satu, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, senantiasa bekerja ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab, dan berintegritas, serta tidak berharap dan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tiga, senantiasa siap menghadapi tantangan dan menjadikan tantangan sebagai peluang dan inovasi, serta berpacu meningkatkan kinerja. 4, senantiasa patuh dan taat, menjunjung tinggi kode etik dan disiplin PNS, serta perjanjian kinerja pegawai, dan tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5, senantiasa mendukung penuh, berperan aktif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 yang telah memimpin pembacaan ikrar deklarasi bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kepada Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan secara simbolis fakta integritas yang diwakili oleh manajer area bidang dengan 6 area bidang perubahan. Untuk itu kami undang untuk manajer area bidang manajemen perubahan yang pertama, Bapak Markus Dodi Simanjuntak SE MSI,
Kedua, Manajer Area Bidang Penata Tata Laksana Bapak Herianto Esos. Ketiga, Manajer Area Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Ibu Jasni Fitri SE. Keempat, Manajer Area Bidang Penguatan Akuntabilitas Bapak Gunung Nasution SE. Kelima, Manajer Area Bidang Penguatan Pengawasan Ibu Anggi Putri Pani SH. Dan keenam, Manajer Area Bidang Kualitas Pelayanan Publik Bapak Saidinal Akbar Saragi Eskom. Kami mohon bantuan panitia untuk dapat memberikan fakta integritas yang akan ditandatangani secara simbolis kepada Manajer Area Bidang. Selanjutnya untuk Manajer Area Bidang kedua, Bidang Penataan Tata Laksana Bapak Herianto SS. Untuk selanjutnya Manajer Area Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Ibu Jasni Fitri SE. Keempat, Manajer Area Bidang Penguatan Akuntabilitas Bapak Gunung Nasution SE. Kelima, Manajer Area Bidang Penguatan Pengawasan Ibu Anggi Putri Pane SH. Keenam, Manajer Area Bidang Kualitas Pelayanan Publik Bapak Saidinal Akbar Saragi Eskom. Kepada Bapak dan Ibu Manajer Area Bidang kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah penandatanganan spanduk komitmen bersama Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan juga Bapak Direktur Kelembagaan serta tamu undangan kehormatan hadirin. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penandatanganan spanduk komitmen bersama yang sudah berada di depan yang akan ditandatangani diawali oleh pelaksana tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Untuk pertama kita akan menyaksikan dimulai dari pimpinan tertinggi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Faizah binti Johan Alamsyah. Bapak Herianto, Bapak Salahuddin, Bapak Ajhar, Bapak Syafruddin, Bapak
Bapak Markus Dodi Simanjuntak, Bapak Abdul Aziz Tambunan, Ibu Anggina Putri Pane, Bapak Sopian, Ibu Endang Kemalasari, Bapak Suhendra, Ibu Vika Darmawanti, Bapak Muhammad Yamani, Ibu Suryaningsih, Ibu Sonya Erna Ginting, Bapak Tengku Muhammad Putra Ramadansyah, Bapak Hendra Irawan, Ibu Jasni Fitri, Ibu Junaira Imataya, Bapak Irawan Sukma, Ibu Santi Mandasari, Ibu Sri Aini, Bapak Saidinal Akbar Saragi, Bapak Gunung Nasution, Ibu Nurul Hanani Lubis, Ibu Indri Oktaviera Putri, Bapak Hairul Amri, Bapak Izar Nasution, Ibu Ridawati Mani, Bapak Darman Syahia, Bapak Sastra Ginting Supa, Bapak Ronald Damani, Bapak Maudin Sihombing, Bapak Antoni Klana Sembiring, Ibu Efridayanti Nasution, Ibu Anna Suryana, Ibu Dade Kaswari Bangun, Bapak Roni Syaputra Kurniawan, Bapak Armiadi Asamat, Bapak Suyono, Bapak Ridwan, Bapak Musri, Ibu Puji Rahayu, Ibu Vita Oktawijayanti, Ibu Vina Windasari, Ibu Sri Handayani, Ibu Weni Aryan, Ibu Putri Widyasti, Ibu Yuslina, Bapak Hairil Umri, Ibu Ita Zarawati,
Ibu Tantri Wikayudi, Ibu Rika Devianti Nasution, Bapak Samudra Tarigan, Ibu Veranita Boru Tarigan, Ibu Nelmi Dwi Kamila, Ibu Sela Siahaan, Bapak Abu Hanafia, Bapak Sugiarman Prayitno, Bapak Khairul Hamdi, Ibu Ana Karlina, Ibu Eka Dwi Sartika, Ibu Puja Adelina Sembiring, Bapak Muhammad Ritin Rizky Nasution, Bapak Muhammad Aji Prayoga, Ibu Monika Sandra Purba, Ibu Noplista Pujiani Hura, dan yang terakhir Bapak Syahrial Afandi. Pada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, penandatanganan spanduk komitmen bersama telah selesai. Maka demikianlah berakhirlah seluruh rangkaian acara pencanangan dan deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, baik melalui Zoom ataupun yang hadir secara langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir melalui tautan Zoom meeting. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak dan Ibu, kita belum pulang dulu. Mohon untuk bersama-sama nanti kita foto bersama dengan Ibu Inspektur Jenderal dan juga Bapak Direktur Kelembagaan. Mohon panitia dibantu untuk mengasingkan meja di depan. Kita akan bagi dua sesi Bapak dan Ibu agar tidak terlalu lama. Sesi pertama boleh dari yang perempuan dulu Bapak dan Ibu sebelah sini.